Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus-menerus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang begitu besar karunia-Nya kepada kita semua hari ini. Dan karunia terbesar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah berikan kepada kita dalam hati kita, dalam hati orang-orang sekitar kita, khususnya keluarga kita. Dan semoga kita semua dihidupkan dalam keadaan itu, dalam keadaan iman dan Islam itu, dan juga semoga juga kita dimatikan dalam keadaan beriman dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim yang tertinggi, yang terbaik, pujian kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua terus diberikan kekuatan untuk meneruskan dakwah Nabi besar Muhammad SAW dan juga melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang bisa kita laksanakan. Fattakullah sumastata'tum, bertakwalah semampu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat ini saya mengucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu sekalian dari Rumah Sakit Fatimah yang hari ini mengundang atau kita bisa sharing yang bersama di acara ini. Semoga menjadi kebaikan bersama dan semoga jadi manfaat ya dari apa yang nanti insya Allah akan saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Dan juga kepada Pak Sis ya, Pak Sis yang menjembatani saya untuk bisa mengisi di sini ya, Masya Allah, semoga sehat terus ya, karena dari beliau ini saya bisa akhirnya bersilaturahim dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian dari Rumah Sakit Fatimah. Baik Ibu sekalian, bicara tentang kesehatan ya, sebenarnya Islam adalah agama yang sangat-sangat sempurna ya, pasti yang kita sudah yakin itu berkaitan dengan kesehatan. Maka kesehatan dalam Islam diatur dalam bab-bab yang memang tidak ditulis secara khusus di situ gitu kan. Jadi misalkan kita bicara Al-Quran, bab apa, bab kesehatan enggak, tapi secara umum ada. Namun Rasulullah SAW memberikan pedoman-pedomannya ya kepada kita semua, yang itu kemudian para ulama-ulama zaman dulu itu akhirnya membagi lagi atau katakanlah mengklasifikasikan lagi ya. Termasuk salah satu ulama besar yang kita tahu yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yang beliau menulis kitab Zadul Ma'ad ya, yang akhirnya kitab tersebut ada 4 jilid ya, ada 4 jilid yang jilid keempat itu yang banyak membahas tentang kesehatan, yang akhirnya diterjemahkan atau mungkin skupkan lagi menjadi kitab pengobatan Islam atau kitab Tibun Nabawi lah mungkin bahasa kita gitu. Yang menarik memang sebenarnya dari apa yang beliau sampaikan pasnya Rasulullah SAW terhadap kalau kita bicara tentang kesehatan ini, maka itu sebenarnya sudah melingkupi semua ya. Itu sudah melingkupi semua yang kita perlukan sebagai manusia untuk menjalankan kewajiban kita atau menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Karena memang pada dasarnya manusia diciptakan Allah tidak lain tidak bukan untuk beribadah ya, maka kesehatan itu menjadi penopangnya ya, kesehatan itu menjadi pendukungnya, ibarat kata pilar-pilarnya untuk mereka bisa melakukan ketaatan kepada Allah atau ibadah kepada Allah. Bayangkan saja ya, bagi orang-orang yang mungkin dengan katakanlah khilaf yang berulang-ulang gitu kan, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, dia tidak perlu ya, terus masuk juga minuman-minuman, akhirnya badannya bermasalah dan akhirnya jalan pun susah, menengkuk pun susah ya, rukuk susah, sujud susah, semua susah gitu kan. Akhirnya pahala kebaikan dari ibadah yang mereka kerjakan akhirnya berkurang ya. Kita tahu bahwa orang-orang yang sholatnya duduk itu setengah pahalanya sholat berdiri ya. Maka kesehatan ya, kalau kita kembalikan ke konteks ini, maka kesehatan menjadi hal yang wajib dijaga. Maka tadi disampaikan oleh moderator kita, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah ya. Kuat itu seperti apa? Pastinya kuat raga ya, tidak hanya kuat raga tapi kuat juga hati, imannya atau kolbunya ya. Jadi itu yang kita mungkin perlu telaah, bagaimana Islam Bapak Ibu sekalian menjaga atau memandang itu semua dan menjadi sebuah paket komplit untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau bagaimana caranya? Pertanyaannya bagaimana caranya kita mencontoh atau mengikuti itu ya? Kembali ke
hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, ikut Nabi aja, ikut Nabi. Jadi maka Allah menjelaskan dalam dalam Al-Quran surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau benar-benar kita cinta Allah, maka ikuti Nabi ya. Nah, mengikuti Nabi ini kan sebenarnya ya kita tahu ya, seorang Nabi itu kan mungkin kalau dicontoh semua nggak bakal bisa kita. Maka ada para sahabat-sahabat, pada ulama-ulama yang mereka memberikan contoh kepada kita semua tentang cara berkehidupan, cara berkesehatan ya. Itu yang mungkin menjadi pesan pentingnya. Maka kesehatan dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ya menjadi hal yang mudah kalau ya dikerjakan ya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan bagaimana hal-hal tersebut dijabarkan oleh para ulama-ulama yang dijelaskan tadi. Ya. Nah, bagaimana kita memulainya? Ya, mari kita lihat saja bagaimana keseharian Nabi. Jadi kalau kita bahas semua mungkin nggak bakal cukup waktunya, tapi kalau kita bicara dari bangun tidurnya Nabi sampai tidur kembalinya Nabi, maka Bapak sekalian, subhanallah ya. Nabi itu kan manusia yang sangat-sangat sehat, ya, sangat sehat. Beliau kalaupun makan, ya, kalaupun minum, kalau apapun tuh pasti melakukan yang terbaik. Yang memang karena beliau sendiri, ya, alaihi salatu wassalam, sosok yang memang dipandu oleh wahyu. Ya. Jadi saya pernah bilang bahwa kalau seandainya umat Islam ini mengikuti saja, ya, kita ya mungkin saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan acara ini, subhanallah ya, contoh saja. Nabi pernah memberikan pesan kepada kita bahwa kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka bersiwak setelah habis berwudu. Ya. Berarti kalau kita sholat wajib saja ada 5 kali, maka sudah 5 kali wudu kita. Nah, kemudian Nabi menjelaskan lagi, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat. Berarti sudah 5 sholat waktu. Ya. 5 tambah 5 sudah 10. Ini belum sholat-sholat sunnah yang lain. Jadi Masya Allah, dan Nabi masuk rumah pun bersiwak dulu. Ya, bersiwak menggunakan kayu siwak yang kita tahu itu. Itu kan sunnah Nabi ya, Mas Felan. Jadi saya membayangkan kalau seandainya satu sunnah ini dikerjakan, betapa banyak umat Islam yang giginya bagus, giginya bersih, bebas dari karies gitu kan. Seperti itulah. Tentunya dengan menjaga makanan juga. Itu satu sunnah saja. Ya. Kemudian apalagi Bos sekalian, kalau kita bicara sunnah-sunnah yang lain katakanlah atau yang dicontohkan Nabi, maka contoh saja misalkan kalau seandainya kesehatan itu dikembalikan kepada konsep-konsep syariat. Loh, kenapa ada syariat di situ? Karena memang syariat yang diperintahkan Allah kepada kita ya, pada dasarnya semuanya menyehatkan ya. Syariat yang Allah perintahkan kepada kita pada dasarnya semuanya menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, tapi kita melakukannya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban pastinya. Contoh saja, kalau seandainya umat Islam ini mulai membiasakan atau mungkin memaksakan dirinya untuk bangun malam, sholat malam, betapa banyak ya umat-umat Islam ya yang badannya pasti akan jauh lebih fit, gitu kan? Karena memang kalau kita tahu bahwa bangun malam itu kan atau sholat tahajud lah, itu sudah terlalu banyak penelitian-penelitian yang menjelaskan tentang itu, ya. Bahkan di Indonesia pun juga ada penelitian tentang itu. Ya. Kalau seandainya umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pengobat atau penyembuh seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran, dengan keyakinan pastinya berapa banyak ya penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan Al-Quran. Ya. Ini satu contoh saja ya. Jadi atau mungkin ikhtiar-ikhtiar langit. Ya. Saya pernah bertemu dengan salah satu ya orang kesehatan lah ya, dia kalau nggak salah kepala kamar operasi ya, seorang perawat gitu, perawat kepala kamar operasi. Saya bilang, Bapak pernah pikir nggak kira-kira dakwah apa yang Bapak bisa kerjakan sebagai perawat OK ini? Saya bilang. Terus dia bilang, apa tuh dok? Saya bilang coba sampaikan pada keluarga ketika dia operasi, ya sampaikan kepada mereka untuk dengan bahasa-bahasa tarbiyah gitu kan, bahwa yang namanya operasi itu kan kita nggak pernah tahu hasilnya, Allah yang tahu hasilnya. Ya sedetail apapun, serapi apapun, secermat apapun ya, tetap bisa jadi ada kesalahan atau mungkin hal-hal yang di luar dugaan. Ya, tapi kita bisa mencegah atau menjaga itu dengan bahasa saya itu ikhtiar langit atau usaha langit kita. Lalu saya sampaikan pada dia. Saya katakan coba sampaikan pada keluarganya untuk mereka sholat hajat, ya meminta kemudahan. Misalkan ada keluarga yang lagi dioperasi atau mungkin setelah mereka sholat hajat itu mereka ya menebarkan makanan atau bersedekah di orang-orang sekitar untuk meminta doa
ya dan membuka pintu kemudahan dari Allah ya untuk orang yang sedang dioperasi, kan itu pahala buat Bapak. Dia bilang oh iya benar juga ini. Seperti itulah. Jadi itu saya katakan dulu sekali, ada ikhtiar-ikhtiar langit yang sebenarnya kita bisa lakukan ya dalam hal pengobatan atau kesehatan. Bagaimana kanker itu bisa disembuhkan dengan sedekah atau sodakoh ya, bagaimana penyakit-penyakit degeneratif bisa disembuhkan dengan izin Allah, pastinya dengan misalkan dengan berpuasa. Jadi terlalu banyak hal-hal yang tadi saya sampaikan, ikhtiar-ikhtiar langit itu yang bisa kita kerjakan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah SWT, dan bonusnya jadi sehat. Maka saya sampaikan tadi kan, bahwa sebenarnya buah dari ketaatan kepada Allah itulah kesehatan. Orang yang rutin berpuasa, orang yang menjaga makanannya, orang yang rajin menjaga wudhunya, orang yang rajin bersiwak, orang yang rajin bangun malam, orang yang rajin atau mukmin yang rajin bersedekah, ya orang mukmin yang membantu orang lain, berakhlak baik, segala macam, itu pasti sehat raganya gitu kan. Contoh misalkan gini, kita tahu bahwa marah itu akan mengubah fisiologis hormon tubuh kita, atau bahkan fisiologis tubuh kita secara umum. Maka Nabi menjelaskan, jangan marah, kata Nabi. Subhanallah kan, jangan marah. Ya, kata Nabi begitu. Jadi Masya Allah, tabarakallah Bapak sekalian. Jadi kalau hal-hal seperti ini gitu kan diterapkan, itu efeknya luar biasa. Saya nggak tahu sih ya, mungkin di rumah sakit di sana gitu ya, kalau seandainya kita kembalikan ini kepada konsep-konsep Islam, ya mungkin saya berpikirnya ada baiknya dicoba gitu kan, pasien-pasien degeneratif itu dimotivasi ya mungkin yang stroke, mungkin yang memungkinkan gitu ya, yang darah tinggi atau mungkin penyakit-penyakit berat lainnya, khususnya yang degeneratif itu kan, disarankan pada mereka, dimotivasi pada mereka untuk bangun malam, sholat malam. Itu kan salah satu cara kita untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi kita sholatnya bukan untuk sembuh gitu kan, tapi untuk mendapatkan kemuliaan ya, kemuliaan dari Allah melalui sholat malam atau sholat tahajud. Atau juga menyarankan mereka untuk puasa ya. Saya pernah sampaikan bahwa Islam ini agama yang sangat-sangat concern dengan hal atau mungkin dengan sebuah konteks yang kita sebut dengan detoksifikasi. Ya, sangat concern. Ya. Kenapa sangat concern? Anda bayangkan Bapak sekalian, ya. Ada satu proses dalam tubuh manusia ini disebut dengan otolisis ya, otolisis. Ya, jadi otolisis itu yang pernah saya baca kurang lebih sekitar 11 sampai 14 hari. Jadi kalau kita ambil tengahnya aja, otolisis itu dia selnya melisiskan diri. Jadi per 11 sampai 14 hari gitu sel itu melisiskan diri. Jadi Masya Allah tabarakallahnya ya, kalau pernah saya ngitung-ngitung gitu ala-ala saya aja gitu kan, kalau 365 hari dibagi 12, katakanlah diambil tengah 11-14 itu, maka akan ketemu angka 30. Jadi Allahu Akbar ya, Masya Allah 30 itu kan proses otolitis setiap hari yang sebenarnya itulah bentuk kasih sayang Allah berupa puasa. Ya, jadi Anda bayangkan sel-sel itu merontokkan dirinya selama 30 hari dalam bentuk kewajiban yang kita kenal sebagai puasa Ramadan. Jadi Masya Allah, tabarakallah sekalian. Jadi kalau saya lihat ini Masya Allah ya. Kemudian 30 hari dibersihkan. Karena memang sejatinya manusia itu kan karena dibekali Allah hawa nafsu, maka Anda, Bapak-Ibu sekalian, saya juga, kalau diberi pilihan makan sama tidak makan, ya secara normalnya kita akan milih makan. Ya, kita akan milih makan. Namun karena kalau makan terus itu bisa melemahkan iman dan bisa membuat tubuh juga bermasalah, maka salah satu rahasia tentang pembersihan tubuh manusia itu adalah puasa tadi. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran kan Allah menyebutkan surat ayat tentang berpuasa, yang surat Ali Imran, Al-Baqarah itu kan, ya ayyuhallazina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum kalian itu sudah kami wajibkan berpuasa, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu kan. 30 hari Ramadan. Kemudian tambah lagi dengan 6 hari Syawal. Kemudian tambah lagi dengan puasa-puasa sunnah seperti puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, ya puasa Zulhijjah kayak sekarang mungkin, atau puasa Daud bahkan. Itu kan jadi Masya Allah, saya bilang ini luar biasa Islam ini ya, mengatur kesehatan. Dan bayangkan Bapak sekalian, betapa banyaknya sel-sel yang bisa atau melisiskan diri atau dimakan oleh sel-sel yang baik dengan puasa tadi ya. Dan yang dimakan pun ketika berbuka puasa pun adalah makanan terbaik untuk pencernaan. Jadi yang dimakan pun ketika berpuasa adalah makanan terbaik untuk pencernaan, yaitu kurma. Karena Nabi mengajarkan, Nabi tidak mengajarkan ketika orang berpuasa itu minum habatus sauda, enggak.
Nabi nggak ajarkan minum madu. Nabi nggak ajarkan katakanlah misalkan apa lagi minum zaitun ya kan, atau makan minyak zaitun atau minum minyak zaitun ya. Tapi yang Nabi ajarkan adalah itu tadi ya apa tuh namanya makan kurma muda, kurma basah atau kita kenal sebagai rutop atau kurma kering atau tamar ya, atau mungkin kalau nggak ada air putih. Ini kan makanan terbaik buat pencernaan, dan kurma memang merupakan salah satu superfood yang paling baik untuk menguatkan bakteri yang ada pada pencernaan kita. Ini dikenal bakteri baik lah, mungkin para ilmuwan nyebutnya begitu. Jadi makanya tidak heran Nabi SAW menyarankan atau memberikan pedoman kepada kita semua, rumah yang di dalamnya ada kurma, rumah tersebut tidak akan kelaparan. Jadi berkah kurma itu luar biasa. Bijinya pun bisa dibikin kopi, ya, bisa dibikin minuman. Ya, kurmanya semuanya, Bro sekalian, dari pohon kurma itu semuanya bermanfaat. Ya, hadis Nabi begitu. Jadi ini salah satu pedomannya. Namun intinya adalah intinya adalah bahwa kalau kita bicara kesehatan secara umum dalam Islam, maka sebagaimana raga itu ada makanannya, sebagaimana raga itu ada penyakitnya, maka ruh juga ada makanan dan ruh itu juga ada penyakitnya. Dan konsep sehat dalam Islam sebenarnya bermula dari kesehatan ruh atau kesehatan hati, atau sebuah mungkin kolbu seorang. Ya. Itu yang Nabi katakan. Maka kalau itu diikuti baik-baik Bapak-Ibu sekalian, maka raga itu akan mengikuti saja. Terus pertanyaannya, makanan ruh atau makanan kolbu itu apa? Makanan kolbu itu berupa ya kebaikan amal ibadah. Ya, ketika orang bersodako, orang silaturahim, orang sholat, ya, kemudian dia bahkan senyum, yang membantu orang lain dan banyak kebaikan yang lain, orang zikir segala macam, itu makanan buat ruh atau kolbunya dia. Ya, jadi itu makanan buat kolbu atau ruhnya dia. Dan dia juga si manusia ya kita seperti ini juga ada penyakitnya ya. Penyakitnya itu maksudnya si kolbu tadi juga ada penyakit ya. Penyakit itu ya mungkin kalau kita baca di berbagai kitab-kitab para ulama, bahkan ulama-ulama zaman dulu bukan menulis kitab pensucian hati kita, atau kita kenal dengan tazkiyatun nafs ya, penyucian jiwa atau hati ya, seperti nafsu lah seperti itu ya. Dan itu penyakitnya berupa apa? Ya berupa benci, marah, dendam ya. Hal-hal yang berhubungan dengan perasaan yang buruk, yang itu sebenarnya bisa diobati tadi dengan ya makanannya dia. Ya. Dan makanan terbaik buat hati itu adalah Al-Quran. Makanya kalau Bapak Ibu pengen berkomunikasi katakanlah dengan seseorang, dengan hati seseorang, itu selama ini kan kita cara komunikasi gimana? Kita nggak sadar bahwa sebenarnya komunikasi itu yang kita lakukan saat ini kebanyakan dengan hati. Ya. Ketika Anda membaca tulisan di katakanlah sebuah majalah atau koran gitu kan misalkan, atau di handphone saja, kita kan baca dengan hati, kita membacanya dengan hati. Atau mungkin misalkan kita menulis pesan ya di handphone kepada temannya, dibacakan dengan hati gitu kan. Maka pesan atau mungkin cara membersihkan hati atau cara memberi makanan tanda kutip kepada hati kita ini adalah dengan cara membaca sesuatu yang ditulis oleh pemilik hati, yaitu Al-Quran, ya, Al-Quranul Karim. Jadi subhanallah kan, jadi sebenarnya simpel saja. Jadi kalau boleh saya katakan ya, kalau mungkin di rumah sakit kayak sekarang di rumah sakit Fatimah gitu kan, kalau bisa, kalau mungkin saya menyarankan gitu kan, ajaklah para pasien-pasien itu untuk berkomunikasi dengan Robnya mereka atau dengan Tuhannya mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan cara ajarkan atau ajak mereka untuk membaca Al-Quran. Dan emang gak gampang. Emang gak gampang. Tapi itulah bentuk cara kita berkomunikasi atau cara kita mengajak orang lain berkomunikasi. Atau minimal saya kira mungkin di sana sudah itu kan. Jadi pasien-pasien tersebut, misalkan kita juga yang sehat-sehat ini ya memperbanyak mendengarkan Al-Quran ya. Karena Quran pun akan masuk ke hati dari pendengaran kita. Atau mungkin membaca Al-Quran juga, itu juga akan masuk ke dalam hati kita. Itu obatnya. Jadi konsep dasar adalah hati. Jadi kalau hati ini bagus, sekarang kata Nabi, iza solahat solahat jasada kulluhu, wa iza fasadat fasada jasada kulluhu, kata Nabi. Jadi kalau dia baik, baik semua. Jika rusak, rusaklah semua. Maka subhanallah ya, panduan-panduan tanda kutip sederhana seperti ini yang kalau kita kerjakan Bapak sekalian, maka insya Allah akan sehat sebenarnya ya. Nah itu kalau kita bicara hati tadi atau mungkin kolbunya. Nah berkaitan dengan raga seperti apa? Panduan sebenarnya dalam Islam itu simple sebenarnya. Ya kalau kita bicara makanan buat raga itu panduannya cuma 3, halal, baik dan tidak berlebihan.
Itu aja sebenarnya. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa ayat dalam surat Al-A'raf tadi yang surat ayat 31 itu wa kulu wasrobu walau tusrifu itu ada 30% atau maaf 50% atau setengah dari ilmu kedokteran kata Ibnu Katsir. Jadi Masya Allah ya, jadi kalau Bapak Ibu tanya ke orang-orang yang dirawat di rumah sakit gitu kan, yang kena penyakit-penyakit degeneratif, maka coba tanya ke mereka, kira-kira pola makan mereka selama ini lebih banyak pola makan atau makan untuk memuaskan hawa nafsu atau makan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Maka jawabannya kita sudah tahu gitu kan, memenuhi hawa nafsu. Ya tandanya apa? Ya penyakit tadi. Kalau secara umum ya, kalau orang yang menjaga makanannya dengan yang halal, dengan baik dan tidak berlebihan, maka nggak bakal ada masalah sekarang, nggak bakal ada masalah ya dalam badannya. Nah itu konteksnya, apa tuh mungkin konsep dasarnya. Jadi maka kita akan belajar berarti halal sudah tahu lah, halal secara substansi ya, atau sebenarnya misalkan sapi ya halal, tapi kalau secara itunya secara sifatnya ya sapi bisa tidak halal kalau disembelihnya secara tidak syar'i. Ayam juga sama seperti itulah. Atau mungkin dia dibeli dari atau diambil didapatkan dari harta yang tidak halal. Itu sudah paham semua lah ya. Nah, toyib ini yang kedua, sekarang toyib ini yang banyak orang mungkin agak itu ya, agak sedikit bingung gitu kan kalau kita bicara toyib atau baik ya. Subhanallah sekalian ya. Baik ini mungkin kalau saya memahami konsep konteks apa namanya pemahaman baik atau toyib ini adalah dia nggak banyak pengolahan, dia nggak banyak apa tuh namanya nggak banyak bahan-bahan tambahan pangan di sana, dia nggak banyak apa namanya proses gitu kan. Nah, itu yang baik. Jadi contoh misalkan ya contoh gini lah, misalkan Anda mau makan jeruk ya, kalau dibilang jeruk yang paling baik itu apa? Jeruk yang kita petik dari pohon, tapi kan nggak ada, kita nggak punya pohonnya gitu kan ya. Habis itu seperti apa? Ya sudah jeruknya di apa tuh namanya diambil dari pohon, katakanlah kita beli di pasar, kemudian kita peres ya, kita minum airnya jadilah jus jeruk ya. Atau ya kalau emang nggak memungkinkan ya sudah jeruknya diperes gitu kan dari buah beli di pasar, diminumnya beberapa lama kemudian kan ya itu sudah pasti akan berkurang banyak antioksidannya. Atau mungkin yang paling itunya ya jeruk yang sudah dalam kemasan ya, itu mungkin saya pribadi tidak menyarankan kalau dikonsumsi tiap hari seperti itu. Maka kalau kita bicara tentang pengobatan ya, ada seorang dokter sekalian kalau mau belajar dari beliau, dia berdomisili di Jordan, yang nama Dr. Jamil Al-Qudsi ya. Itu beliau akhirnya menerapkan konsep-konsep makanan dalam apa tuh namanya pengobatan pasien-pasien beliau yang berbasiskan pada makanan-makanan atau tumbuhan disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu karena beliau juga seorang peneliti, bisa dilihat di YouTube gitu ya. Itu keberhasilan luar biasa. Nah, yang kurang kita sekarang atau mungkin yang kita perlu mungkin sedikit, bukan sedikit ya, perlu ditambahkan dalam konsep pengobatan sekarang adalah nutrisi. Nutrisi yang sangat-sangat mungkin nggak jadi urutan gitu kan. Anda bayangkan loh sekalian ya, kalau kita bicara tentang rumah sakit misalkan yang pasien-pasien sakit itu diberikan makanan sehat ya, bukan hanya sekedar dihitung kalorinya saja, tapi makanan sehat yang bermanfaat buat sakitnya organnya, itu akan lebih cepat penyembuhannya sebenarnya. Seperti itu. Dan dokter-dokter mungkin ke depannya mengajarkan cara-cara hidup sehat dengan pola-pola makan yang sehat juga, saya kira mungkin akan sangat besar efeknya ke masyarakat. Karena sejatinya kita kan menginginkan masyarakat sehat dan tetap sehat. Ya, perkara sakit itulah takdir. Kalau berobat ya silakan, nggak berobat pun ada hadisnya, nggak apa-apa, bersabar. Hadisnya kan begitu. Jadi bahwasanya Masya Allah ya. Kadang saya berpikir kalau seandainya konsep-konsep ini diterapkan itu banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita perbaiki dalam kesehatan masyarakat. Ya, saya pernah sampaikan misalkan tentang 8 plus 3 plus B gitu kan. 8 itu Senin Kamis ya 2 kali 4 8. 3 itu ayamul bid, B-nya berbekam. Jadi 11 hari dalam satu bulan kita berpuasa plus juga dengan berbekam. Itu ada hadisnya, Kan Nabi mengatakan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 setiap bulan Islam itu berbekam yang menyembuhkan penyakit, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi itu salah satu konteksnya atau konsepnya. Maka saya katakan ini Masya Allah kalau seandainya ya
kita mulai umat Islam kembali ke Quran, kepada sunnah ini, bahkan termasuk juga pengobatan-pengobatan berbasiskan Al-Quran ataupun pengobatan berbasiskan pada sunnah Nabi seperti ruqyah misalkan, maka efeknya luar biasa sekalian. Ya, sayangnya kan kita tahu bahwa kurikulum pengobatan kita kan saat ini kan tidak berkiblat ke Islam gitu kan. Maka kalau seandainya saya pernah bilang, wah bagus banget kalau seandainya para dokter-dokter ini diajarin ilmu ruqyah gitu kan, atau mungkin cara meruqyah pasien, karena banyak sekali loh penyakit-penyakit fisik itu yang Masya Allah tabarakallah-nya itu bisa disembuhkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran atau bacaan-bacaan ruqyah. Saya pernah menemukan diskusi dengan seorang sahabat saya dia di Jogja. Dia masih kerja di UGD gitu kan. Kemudian dia cerita ada pasien yang kalau nggak salah tuh aritmia apa takikardi, saya lupa lah gitu kan, yang denyut jantungnya tuh nggak beraturan dan terlalu tinggi seperti itulah. Kemudian dicek-cek segala macam gitu kan, nggak ketemu nih masalahnya apa. Terus akhirnya dia tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarah ke penyakit-penyakit non fisik gitu kan. Salah satunya adalah tentang mimpi ya, Dan seterusnya akhirnya pasien tersebut Bapak sekalian di ruqyah sama beliau, dan Masya Allah akhirnya indikator-indikator itu tidak lama kemudian itu mulai membaik. Ini saya katakan tadi salah satu pengobatan Islam yang mungkin kita perlu angkat itu ya adalah ruqyah tadi. Ya. Jadi ruqyah itu juga bukan cuma sekedar menghilangkan jin atau apa, yang enggak juga. Hati jiwa itu kan perlu diberikan kalimat-kalimat positif yang berasal dari Al-Quran ataupun kalimat-kalimat dari baginda Nabi SAW. Jadi gambarannya kayak begitu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pengobatan dalam Islam ya, gunakan dulu pertama ikhtiar langitnya. Ikhtiar langit itu tadi berupa sedekah, silaturahim, sholat. Bahkan Allah SWT sudah jelaskan dalam Al-Quran, ista'inu bis-sabri was-sholat. Jadi pasien-pasien mungkin kita juga ketika ada penyakit atau mungkin pengen dapat petunjuk ya, mau dapat ya berwudu lah dan sholatlah 2 rakaat minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allahu Akbar sekalian ya. Kalau saya katakan indahnya Islam ini kalau dijadikan sebagai pedoman kesehatan kita sehari-hari, sehingga nanti ke depannya ya ketika masyarakat makin sehat, produktivitas makin sehat ya. Ya orang ke rumah sakit nanti bukan cuma berobat saja ya, tapi mungkin silaturahim ya, konsul dengan tenaga kesehatan di sana tentang tips-tips hidup sehat segala macam. Kalau selama ini kan masih sakit ya, karena emang ya kita tahu ya bagaimana kelakuan atau mungkin perilaku hidup sehat masyarakat yang masih jauh dari itu semua ya. Seperti misalkan ya Nabi melarang tidur saja. Jadi kalau kita bicara tidur saja, tidurnya Nabi itu kan subhanallah ya. Nabi tidurnya ba'da isya, nanti tengah malam bangun lagi. Kemudian beliau ketika subuh menjelang iqomah itu beliau biasanya baringan dulu ya. Nanti siang beliau tidur lagi. Jadi ada kurang lebih tiga kali tidurnya Nabi itu. Yang itu tidur terbaik sebenarnya. Jadi kalau urusan tidur saja kita belum bisa ikutin katakanlah, atau mungkin pola makannya Nabi itu misalkan kita susah banget ikutin, ya susah kita ikutin yang lain gitu. Kenapa lagi mungkin sering saya sampaikan hidup sehat ini seperti orang bangun malam tuh susah nggak susah. Tapi kalau kita tidak paksakan bangun malam, maka sampai mati pun kita tidak akan bisa sholat malam karena emang nggak dipaksakan seperti itu. Jadi Allahu Akbar subhanallah ya, begitu besar petunjuk-petunjuk ini yang kalau kita bicara tentang misalkan makanan-makanan atau mungkin produk-produk dalam Al-Quran ya, subhanallah ya, banyak sekali ya. Ada kurmanya, ada zaitunnya gitu kan, ada madunya, ada habatus saudanya, dan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ada pisang, dalam Al-Quran ada pisang. Ya, ada delima gitu kan, termasuk makanan-makanan yang dimakan oleh penduduk surga atau minuman yang diminum oleh penduduk surga. Ya, misalkan ya tadi madu, ada susu ya susu yang sehat pastinya, ada khamar yang tidak memabukkan gitu kan. Jadi banyak sekali sekalian. Ya, jadi di surga itu kan sesuatu yang kita bisa contoh sebenarnya, dan prototipenya Allah berikan di muka bumi ini. Ya kayak ada jahe, ya ada susu, ada madu, ya seperti itu. Termasuk kurma juga ada nanti di surga. Jadi itu salah satu indikasi kalau mau sehat ya konsumsilah apa-apa yang diciptakan Allah di surga yang diturunkan atau diciptakan Allah di muka bumi ini juga. Di surga nanti ada madu, tapi pastinya tidak akan terasa seperti madu yang ada di dunia ini.
Di surga ada jahe, ada, tapi tidak akan seperti jahenya dunia, gitulah, seperti itu. Ya, jadi kalau digali, gali, semakin lebar, semakin panjang ini Bapak sekalian, maka masya Allah ya, itu khazanah pengobatan Islam ini luar biasa Bapak sekalian, ya, luar biasa, yang itu bisa menjadi solusi, ya, solusi pengobatan bagi umat Islam khususnya, ya, di Indonesia lah secara umum ya. Kita pribadi ya di keluarga kita ya kalau kita ikutin itu Allah Akbar, efeknya luar biasa ya. Dan lagi-lagi sampaikan kesehatan itu sebenarnya kalau dikerjakan katakanlah mengikuti dari bagaimana mengikuti pola-pola yang Nabi ya, kesehatan itu cuma buahnya aja, buah dari ketaatan dalam menjalankan syariat Allah. Ya contohnya beginilah, nggak tidur habis subuh gitu kan, atau tidurnya menjelang zuhur gitu kan, seperti itu. Itu salah satu cara menjaga kesehatan. Memang tidur saja, kalau Anda baca penelitiannya, tidur yang terganggu saja itu Bapak Ibu sekalian itu bisa menyebabkan atau memicu kanker. Tidur aja, ya. Tidur saja itu bisa mengganggu. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang jadi jadi penasaran saya gitu kan. Ya. Kenapa misalkan Nabi mengajarkan kepada kita bayi-bayi yang baru lahir itu ditahnik gitu kan, atau diberikan kurma, atau salah satunya lagi itu kenapa atau apa hikmahnya di surga itu ada sungai ya yang berasal dari khamar ya, atau arak yang tidak memabukkan. Arak itu kan atau khamar itu kan barang atau mungkin produk fermentasi. Jadi produk fermentasi itu sudah ada di surga gitu kan. Subhanallah kan. Jadi hal-hal seperti itu sekalian menjadi menjadi penasarannya kita, dan semakin digali itu semakin luar biasa. Bahkan termasuk Nabi Yakub, kita tahu Nabi Yakub itu kan subhanallah ya, beliau disembuhkan Allah kan dengan diusapnya jubahnya atau gamisnya Nabi Yusuf ke pemuka beliau dan Allah sembuhkan. Masya Allah kan. Itu cara Allah menyembuhkan. Itu ada apa di balik itu semua gitu kan. Seperti itu. Dan banyak sekali kalau kita bahas satu persatu ya akan muncul, oh ternyata begini caranya, oh begini. Termasuk salah satunya adalah kita tahu bahwa negeri kita ini adalah negeri yang sangat-sangat kaya dengan tumbuhan-tumbuhan. Ya. Gak usah banyak-banyak ceritalah yang susah kita dapatkan, tapi yang gampang aja kita dapatkan, yang saya sering kelompokkan menjadi rempah dan rimpang. Ya, rempah dan rimpang. Rimpang-rimpangan ya kayak jahe, ya, ada kunyit, ada temulawak, ada lengkuas gitu kan, atau rempah-rempah seperti ya kapulaga, cengkeh, kayu manis, bunga lawang, ya, serai gitu kan. Jadi itulah caranya Allah untuk menguatkan badan kita atau badan hamba-hambanya yang hidup di suatu tempat. Jadi kalau di Saudi, misalkan di Arab itu banyak kurma, maka di sini kan agak susah lah secara umum kurma itu tumbuh. Ya subhanallah ya masya Allah. Jadi sekalian jadi kita belajar seperti ini, jadi semakin tahu bahwa terlalu banyak yang Allah ciptakan di sekitar kita atau di negeri kita ini yang kita bisa manfaatkan dengan sangat mudah. Ya maka manfaatkanlah itu ya sebaik-baiknya untuk kesehatan kita, dan tadi kembali ke kalau sudah diberikan Allah kesehatan, jadikan kesehatan itu sebagai sarana kita untuk makin dekat, makin taat kepada Allah. Ya. Jadikan kesehatan itu menjadi sarana kita untuk makin dekat dan makin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Jadi hal-hal yang kayaknya simpel tapi itu banyak mengubah banyak orang. Sekarang contoh, kemarin saya ada dapat kiriman dari salah satu sahabat saya juga gitu kan, ada orang yang subhanallah ya 16 tahun nggak bisa hamil gitu kan, ternyata ketika mereka mulai memperbaiki pencernaan, mulai puasa dan mengikuti pola-pola yang saya sampaikan di sosmed saya di IG khususnya gitu, ternyata Allahu Akbar ya, Allah kasih hamil kepada beliau ya. Nah, itu banyak sebenarnya hal-hal seperti itu yang terjadi yang sebenarnya lebih ke arah kesungguhan kita untuk menjaga badan. Dan saya sering berpesan, jadi Allah menciptakan kita dalam keadaan yang baik dan sempurna, dan cobalah untuk kita berpikir untuk mengembalikan jasad kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan yang baik dan sempurna Bapak sekalian. Ya sebagaimana Allah menciptakan itu dalam sempurna. Jadi jangan jasad ini kembali kepada Allah dalam keadaan yang penuh dengan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dari mengendalikan pola makan ya, pola keseharian kita yang sebenarnya semuanya bisa
dicontoh dari baginda Nabi SAW. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena ini sudah 10:30. Saya kira mungkin nanti sampai jam 11 saja ada waktu 1,5 jam kita tanya jawab dan semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Dan yang kalau mau baca atau mungkin lebih banyak lagi dapatkan infonya bisa lihat di YouTube juga. Ada banyak video-video yang diunggah oleh teman-teman juga di luar saya, dan di Instagram juga banyak. Itu bisa Bapak Ibu bisa dapatkan dan baca dan terapkan ya, mudah-mudahan jadi bahan atau hal yang bermanfaat buat Anda dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza Ustaz Dr. Zaidul Akbar yang sangat luar biasa ya. Begitu lugas dan semangat beliau menyampaikan materi tentang jurus sehat ala Rasulullah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan para sahabat Rumah Sakit Fatimah, Bapak Ibu, Kakang Teteh, dimanapun Anda berada tadi sudah menyimak dan semakin membuat kita penasaran ya. Oleh karena itu tentu saja rasa penasaran itu kemudian akan melahirkan banyak pertanyaan. Saya menggarisbawahi sebenarnya apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Ada satu hadis dan satu ayat yang rasanya kalau ini ditarik benang merahnya menjadi satu kesimpulan. Walaupun ini nggak boleh disimpulin dulu ya, karena materi kita belum selesai. Pertama, ternyata kunci kesehatan itu tadi yang dipaparkan beliau adalah kolbu kita, hati kita. Ya, saya teringat satu hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah gitu kan. Idza shalahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ila wahiyal qalbu. Jadi sumber sehat tubuh kita itu bersumber dari kolbu kita ternyata. Jadi pandai-pandailah kita menjaga hati kita, karena kalau hati kita sehat itu juga pengaruhnya sehat kepada tubuh. Sebaliknya kalau sakit, kalau rusak, pengaruhnya juga sangat merusak gitu. Satu lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna. Jadi lagi-lagi kata kuncinya, sayangilah, jagalah jasad kita gitu ya. Tubuh kita ini harus kita jaga dari makanan dan lain sebagainya. Jasad perlu makanan yang sehat, yang bergizi. Hati kita, kolbu kita, roh kita juga sama ternyata perlu makanan-makanan ya yang juga sehat dan menyehatkan. Baik, saya sampaikan kepada para sahabat Rumah Sakit Fatimah, kita akan membuka sesi tanya jawab, dialog beberapa menit ke depan. Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 45 menit ya. Setelah ini nanti kita selingi dengan tayangan video dari Rumah Sakit Fatimah. Dan bagi sahabat Rumah Sakit Fatimah yang hendak menyampaikan pertanyaan, silahkan pertanyaannya disampaikan via Instagram ya. Instagram ataupun media yang lain yang juga live pada kesempatan ini. Silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti admin kami yang akan mencatat dan insya Allah kalau masih ada waktu kita akan sampaikan kepada narasumber. Baik, untuk sesi pertama ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim admin kami. Kita akan sampaikan dulu ya, kira-kira 3 pertanyaan pertama. Pak Dokter ya, jadi 3 pertanyaan nanti langsung dijawab untuk sesi pertama. Kemudian nanti setelah selesai kita akan masuk sesi kedua. Kita akan sampaikan 3 pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Indah Kurniati. Pertanyaannya, Ustadz, solusi untuk pengganti ASI, air susu ibu ya, bagi yang tidak keluar sama sekali, apakah ada jalan lain yang bisa diberikan ke bayi usia
0 sampai 6 bulan. Selain kita beri susu sapi. Nah, ini pertanyaan pertama langsung menjurus kepada kesehatan. Padahal tema kita sebenarnya tentang kajian keislaman ya, tapi nggak apa-apa, kita tampung. Karena memang dokter Ustadz Zaidul Akbar ini ya identik dengan orang kesehatan. Jadi pertanyaannya pasti tentang seputar kesehatan. Tapi nanti kita lihat apakah ada pertanyaan yang spesifik dengan tema kita. Pertanyaan kedua dari Bapak Ainur Rofik. Pertanyaannya, Ustadz, ini manggilnya Ustadz semua nih Pak Dokter ya. Untuk pengobatan pada saat pandemik ini, yaitu Corona atau COVID-19, menurut pengobatan Islam, bagaimana ya Ustadz? Gitu. Itu pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga. Dari Bapak atau Ibu ini, Firdago. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara diet paling tepat untuk ibu menyusui? Terima kasih Ustadz. 3 dulu ya, dijawab. Nanti kita masuk sesi yang kedua. Silakan, tafadhol Ustadz Zaidul Akbar. Ya. Jadi mengenai apa ya, ASI ya. Jadi Islam ya sebenarnya memberikan pedoman ya banyak ya kepada kita semua tentang susu-susuan ini ya, termasuk ya kalau memungkinkan kalau ada ya itu juga bisa juga mencari ibu susuan. Nah, ibu susuan. Karena memang itu juga dibolehkan. Cuman ibu susuan ini nanti ada hukum-hukum terkait lagi di situ. Kalau memang apa tuh namanya ibu atau bapak mau ya menyusui anaknya pada orang lain yang jelas gitu kan, seperti itu. Sebagaimana dulu Nabi SAW juga kan disusuin oleh Halimatus Sa'diyah ya, seperti itu. Nah, yang kedua kalau seandainya itu tidak bisa dikerjakan ya sebenarnya banyak pilihan ya susu kalau kita bicara susu ya. Dari mulai susu kambing ya, kalau saya lebih memilih susu kambing karena memang secara kadar kandungannya yang saya pahami yaitu lebih baik daripada susu yang lain termasuk susu sapi. Atau susu-susu kacangan yang lain ya juga bisa Anda berikan ya, seperti susu almond ya, atau mungkin zaman dulu kita ada namanya susu beras gitu, itu juga bisa. Jadi pilihannya sebenarnya banyak ya, termasuk susu dari santan ya, susu dari santan itu juga bisa ya. Susu dari santan itu ya santan seperti biasa usilan dibuat gitu kan, itu juga orang-orang barat nyebutnya coconut milk, itu susu santan seperti itu. Jadi banyak sekali pilihannya ya. Kemudian yang kedua ya berkaitan dengan apa tadi itu? Apa tadi? Lupa pula. Corona. Oh, corona. COVID-19. Banyak sebenarnya gini, apa solusinya ya dari kesehatan pengobatan Islam atau kesehatan Islam berkaitan dengan ini. Ya solusi yang paling utama tadi saya jelaskan di awal ya, kita memperbanyak sedekah ya, kita memperbanyak berbuat kebaikan ya kepada Allah untuk karena Allah pastinya ya, agar dijauhkan dari bala ini. Dari doa juga bisa ya, kemudian dari sabar juga bisa, dari sholat juga bisa kan gitu kata Allah ya, ista'inu bisobri wassalah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi itu solusi-solusi langitnya menurut saya. Termasuk bangun malam jangan tinggalkan, kemudian berpuasa juga jangan ditinggalkan. Itu solusi yang menguatkan raga kita secara imunitas kita. Masya Allah, tabarakallah sekalian. Terlalu banyak ya kalau kita bisa solusi langitnya. Nah, solusi katakanlah bumi atau dunianya gitu kan. Solusi bumi atau dunianya, maka Bapak Ibu bisa mengambil solusi-solusi yang apa tuh namanya ya, mudah sebenarnya. Contoh misalkan habatus sauda kan bisa tuh. Atau mungkin air zam-zam. Air zam-zam ini kan yang disampaikan Nabi, zam-zam liman syuribala, bahwa zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Minta pada Allah ya. Termasuk juga meruqyah air gitu kan juga bisa. Jadi zam-zam, kurma, madu ya, habatus sauda, yaitu makanlah tiap hari itu. Ya, termasuk produk lokal ya yang pernah saya sampaikan juga, yang menguatkan pencernaan kita itu adalah produk-produk yang mengandung atau berbasiskan fermentasi atau probiotik ya. Kalau kita Indonesia kan punyanya itu tempe ya, tempe tapi jangan digoreng. Itu juga salah satu yang menguatkan.
Jadi makan tempe itu sebenarnya bagusnya jangan digoreng gitu kan. Jadi diituin aja, dimakan seperti itu aja. Insya Allah itu akan sangat baik bagi kesehatan kita. Itu beberapa solusinya ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir tadi apa ya? Terakhir. Cara diet paling tepat ya. Cara diet ya. Ibu menyusui ya. Jadi sebenarnya gini Bu, ya yang bertanya ini sebenarnya ketika menyusuin itu ya apa ya? Anda harus ukur dulu ya. Kalau betul-betul mau melaksanakan pengaturan pola makan. Kalau saya lebih senang nyebutnya pengaturan pola makan. Kalau diet tuh kesannya kayaknya maksa dan terpaksa banget gitu kan. Jadi pengaturan pola makan. Jadi salah satunya adalah dengan mengatur asupan kalori per hari. Ya, kalau Anda punya bayi katakanlah ya diatur asupan kalorinya. Ya ini mungkin harus konsultasi ke ahli gizinya gitu kan. Tapi intinya biasanya yang dikomentari oleh ibu-ibu gitu kan biasanya badan mereka menjadi lebih besar atau melebar. Itu kalau itu penyebabnya biasanya kebanyakan atau terlalu tinggi asupan karbohidratnya, misalkan dari tepung-tepungan ya atau mungkin dari nasi putih seperti itu dikurangin saja ya atau mungkin diganti dengan karbo-karbo hidrat yang sifatnya lebih sehat ya kayak apa ya kayak ya beras merah, beras hitam, beras coklat ya atau beberapa jenis karbo-karbo sehat yang lainnya. Jadi banyak sekali Bapak sekalian ya. Tapi lagi-lagi saya makan bahwa jangan fokus ke dietnya. Jadi badan kita itu saya sebenarnya ideal-ideal aja. Jadi kalau ilmu diet itu sebenarnya segini aja. Simpelnya gitu kan. Kalori masuk sama kalori keluar sama bantu namanya maintain, kita mempertahankan berat badan. Tapi kalau kalori masuk lebih besar daripada kalori keluarnya, maka itu naik berat badan. Itu. Berarti kalau yang terakhir antara kalori masuk sama kalori keluar itu yang lebih besar kalori keluar, maka itu turun berat badan, kita sebut dengan defisit kalori. Ya, dan kalori itu kita dapatkan dari produk-produk yang umumnya berbasiskan dari karbohidrat tadi ya. Jadi misalkan sehari kebutuhan kalorinya misalkan 2.200 misalkan itu toh. Orang dewasa secara umum. Maka kalau mau didefisitkan misalkan dikurangi 400 atau 500 ya maka sehari Anda cuma makan 1.700 gitu kan. Nah, itu akan turun berat badannya. Cuman kalau kita bicara pada konteks lagi menyusuin, Anda juga harus ingat ini yang disusuin pun harus punya atau mendapatkan haknya, nah gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi berarti cara simpelnya gimana? Ya mulai mengurangi karbohidrat ya atau mengganti karbohidratnya dengan karbohidrat yang lebih sehat. Ya seperti tadi saya katakan ada nasi merah, nasi coklat, atau brown rice atau mungkin beras hitam juga bisa. Itu beras yang bagus ya. Nantinya nggak terlalu kuat menimbulkan kenaikan gula darah di tubuh kita. Itu mungkin yang bisa saya pahami ya supaya kalau saya pribadi mah nggak ngajarkan diet, kalau cuma diet doang mah gampang ya. Kurangi kalori masuk mau pasti turun berat badannya. Cuman tadi kan kita bicara kebutuhan ya. Anda harus hitung dulu kebutuhannya, harus cari tahu kebutuhannya seperti apa. Ya jangan sampai akhirnya malah lapar-laparan, akhirnya anak yang disusuin juga malah nggak mendapatkan gizi yang cukup. Demikian mungkin Allah alam. Baik, terima kasih Pak Dokter. Masih banyak peserta yang antusias. Kami akan buka sesi yang kedua. Sudah ada beberapa pertanyaan yang lain yang masuk ke admin kami. Sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya, silakan bagi para sahabat Rumah Sakit Fatimah yang masih atau ingin menyampaikan pertanyaan atau apapun, silakan bisa disampaikan via kolom komentar Instagram Rumah Sakit Fatimah atau via Facebook Rumah Sakit Fatimah. Cuman mohon pertanyaannya yang disampaikan pertanyaan yang berbeda ya, supaya nanti bisa lebih banyak hasanah yang kita dapatkan dari pertanyaan yang berbeda-beda. Baik, sesi kedua untuk 3 penanya. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Ratu Fatimah Juhro. Fatimah Juhro apa Juhro ya? Assalamualaikum Pak Dokter. Bagaimana caranya agar kita mempunyai keturunan yang cerdas, soleh,
atau solehah? Terima kasih Pak Ustadz. Wah, pertanyaan luar biasa nih. Pertanyaan yang berikutnya, yang kedua, dari Ibu Indra Hartati. Assalamualaikum Ustadz. Pola makan yang seperti apa yang bisa menghindarkan kita dari penyakit degeneratif? Oke, yang ketiga, dari Ibu Faizah. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan pola makan sehat ala Rasulullah kepada anak? Apakah bisa diterapkan ketika anak mulai belajar makan? Baik, itu 3 pertanyaan ya dok ya. Ustadz, silahkan mungkin bisa dijawab. Sambil kita menantikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tafadhal Ustadz. Oh iya baik, bismillah. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana cara melahirkan generasi atau anak yang sehat, soleh atau soleha seperti itu. Ya ini mungkin bicara panjang ya, bicara peradaban gitu kan. Kita tahu bahwa saat ini umat Islam secara khusus ya begitu banyak ya gempuran-gempuran yang melemahkan kita, baik dari sisi tontonan mungkin atau dari sisi makanan juga ya, terlalu banyak sekalian. Tapi ya kembali ke konsep Al-Quran menjelaskan ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan keluarga kita dan diri kita dari api neraka. Maka kita bisa mulai itu katakanlah pertama ya, kalau mau mendapatkan anak yang soleh atau soleha, maka calon bapak atau calon ibunya ya juga harus mengikuti atau menjadi orang yang soleh atau soleha juga lah gitu lah. Katakanlah kalau nggak ya soleh-soleh kan standarnya relatif sekali gitu kan. Kalau kita bicara ideal atau mungkin setengahnya atau seperempatnya gitu kan. Intinya soleh-soleh itu ya beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul, seperti itu. Maka calon orang tua itu juga sudah harus ya menerapkan konsep-konsep Islam dalam kehidupannya. Makanya memang pendidikan Islam pernikahan itu sangat penting sebenarnya ya, untuk mendidik calon-calon pasangan suami istri, calon suami istri atau ayah ibu itu punya pengetahuan tentang Islam yang baik, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang makanan ya, atau mungkin bayi atau mungkin yang sehat, maka subhanallah sekalian, itu pasti dimulai dari makanan. Jadi konteksnya sebenarnya sederhana sekali ya. Kembali ke konsep makanan dalam Al-Quran, yaitu halal, baik, dan tidak berlebihan. Jadi yang dikonsumsi oleh calon bapak ibu atau bapak ibunya itu ya ketika mereka sudah menikah ya adalah makanan-makanan yang halal, baik, dan tidak berlebihan. Jadi Allahu Akbar ya. Jadi itulah pedoman Islam. Jadi dan kita harus, masalahnya kita nggak tahu gitu kan, yang halal mah udah jelas lah kita tahu gitu kan. Tapi yang toyib ini yang banyak orang tidak tahu gitu lah. Contoh mungkin kita bicara misalkan nasi goreng. Nasi goreng tuh halal nggak? Halal. Tapi kalau bicara toyibnya, dia nggak toyib ya, tidak terlalu baik dikonsumsi setiap saat gitu kan. Jadi ada berasnya yang tinggi, kemudian nasinya tinggi, karbohidrat yang tinggi, plus minyak juga gitu kan. Seperti itu. Jadi memahami bahasa toyib ini yang mungkin perlu kita belajar. Maka sekarang ada dikenal istilah namanya clean eating atau eating clean gitu kan, makan bersih gitu kan, seperti itu. Nah, jadi ini kembali mungkin nyambung ke pertanyaan ketiga juga tentang bagaimana mendidik anak-anak untuk mengenal ini semua. Yang kenalkan itu semua di rumah Bapak sekalian ya, mulai dari kita mengenalkan, lebih banyak mengenalkan sayuran, buah-buahan ya, kita juga mengenalkan kepada anak-anak itu yang produk-produk Al-Quran ataupun produk-produk sunnah yang lain seperti madu, kurma, habatus sauda gitu kan. Seperti itu. Jadi mulai dikenalkan pada mereka, kemudian nasi juga kalau memungkinkan ya, saya katakan memungkinkan karena belum tentu juga semua memungkinkan, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana dulu, gak usah langsung semua diganti. Ya kalau saya di rumah memang kadang-kadang ada yang saya loskan, kadang-kadang ada juga yang saya batasin gitu kan. Ya, jadi misalkan soda mah kalau saya jelas nggak bakal saya bolehkan. Tapi kadang-kadang anak pengen jajan aja. Tapi itu pun bukan setiap saat, setiap hari gitu, nggak. Ya seperti itu.
ya. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan penyakit degeneratif, bagaimana cara mencegahnya atau mungkin mengobatinya. Ya tadi kembali ke degeneratif itu kan proses penuaan pada sel gitu kan, degeneratif gitu kan. Maka penyakit-penyakit kayak stroke, kencing manis, darah tinggi, ya, apapun itulah yang seperti yang tadi disampaikan itu obatnya ya mengembalikan kemudahan atau kebersihan atau kekuatan sel tadi. Salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Puasa adalah metode pengobatan, metode pembersihan yang sangat-sangat baik yang bisa kita kerjakan. Tapi memang ya nggak semua orang bisa puasa gitu kan, nggak semua orang bisa puasa. Ya maksudnya ya hawa nafsu, kadang-kadang keadaan segala macam-macam. Cuman ya harus dipaksakan Ustaz. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya itu mengendalikan pola makan ya. Masalah sekarang kan banyak penyakit-penyakit degeneratif itu subhanallah terjadi memang karena ketidakmampuan mengendalikan apa yang masuk ke dalam perutnya kita. Saya banyak ya sebelum mungkin pasien atau jamaah-jamaah juga yang ketika mereka sempat konsul pas lagi kajian gitu, mereka saya tanyakan ya mulai saja, misalkan kalau kita bicara degeneratif ya, coba mulai dari 4 hal ini aja, ngurangi karbohidrat atau ngurangi nasi putih dulu deh. Kemudian mengurangi makanan berbasiskan tepung, kemudian mengurangi makanan berbasiskan minyak goreng gitu kan, dan terakhir mengurangi makanan yang berbasiskan gula pasir. 4 ini aja dulu, sekarang udah menang banyak kalau bahasa saya. Ya, 4 ini aja kalau dikerjakan itu sudah sangat-sangat luar biasa efeknya ke badan kita. Masya Allah kan, luar biasa. Ya, hal ini. Jadi kalau bicara degeneratif itu 4 ini dikerjakan saja itu sudah sangat banyak. Jadi ketika Anda ngelihat mie ayam misalkan gitu kan, pengen makan mie ayam itu kan tepung gitu loh, seperti itu. Berarti nggak boleh makan sama sekali? Bukan nggak boleh, kita kan judulnya sekarang mau benerin dulu gitu kan, nanti kalau udah badan udah sehat boleh, itu pun sekali-sekali dan tidak menjadi makanan rutin gitu kan. Kita kan ketemu dengan sebuah mungkin gorengan, boleh nggak gorengan? Ya nggak ada yang larang gorengan ya halal-halal saja. Tapi kalau kita bicara tepung, bicara minyak, ya segala macam itu kan memberatkan badan. Ya apalagi sebenarnya kalau cuma dengan ngandalin ngurangi karbohidrat aja, ngurangi aja misalkan, itu tubuh tuh akan sangat-sangat luar biasa revitalisasi yang terjadi. Masya Allah kan, jadi luar biasa sekalian. Itu mudahnya kayak begitu gitu kan. Cuman tadi saya akan cari teman, cari komunitas, cari lingkungan yang bisa mensupport gitu kan. Atau mungkin baca-baca postingan saya juga dan teman-teman yang sudah mulai melaksanakan ini. Kayak kemarin ada satu hari saya pernah ke pasar gitu kan, tiba-tiba di pasar ditegur oleh seorang ibu gitu kan. Dokter, assalamualaikum, salam, saya bilang. Makasih ya dokter ilmunya. Ilmu apa bu? Saya bilang gitu kan. Ya ini saya lagi ini nih barusan beli lengkuas, serai, jahe gitu kan. Ini Masya Allah setelah minum ini kaki saya udah nggak nyeri lagi gitu kan. Kemudian perut saya biasa kembung juga sudah mulai berkurang kembungnya. Jadi subhanallah sekalian. Efeknya luar biasa banyak ya. Hanya dari bermodalkan itu tadi mengurangi hal-hal yang biasa kita makan itu, bukan tidak boleh, tapi saya katakan yuk kita pilih gitu kan. Jadi kata kuncinya itu kita bukan nggak sebulan mungkin bukan mengurangi makan, tapi mungkin memperbaiki pola makannya gitu lah. Jadi apalagi konteks atau mungkin sebuah kalimat yang makan 3 kali sehari gitu kan, sebenarnya nggak ada dalam Islam. Makan tuh kapan ya? Kalau perlu, kalau penting, kalau memang membutuhkan ya makan. Kalau nggak perlu ya nggak usah makan gitu loh. Kalau lapar ya makan, nggak lapar ya udah tenang aja lah, minum aja atau apa seperti itu. Karena cuman kan tadi banyak orang yang akhirnya makannya pun karena nafsu ya, karena rasa, bukan karena kebutuhan. Itu mungkin Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dr. Zaidul Akbar. 2 sesi sudah kita buka. Inginnya semua pertanyaan kita tampung dan kita buka sesi berikutnya. Tapi sebenarnya ya gimana ya, waktunya sangat terbatas sekali. Pak Dokter, kebetulan ada satu lagi penanya. Mudah-mudahan ini bisa menggenapkan ya. Tadi udah genap ya. Lanjutkan. Tambah 1 lagi diganjil. Gak apa-apa. Ini pertanyaannya sangat bagus. Sayang kalau dilewatkan. Nanti ini adalah jadi sesi terakhir. 1 pertanyaan. Setelah ini kita tutup dan kita akhiri dengan doa. Baik, pertanyaan terakhir
apa tetap ada resiko sakit, Dok, jika kita sudah menjaga pola makan, tapi kita belum mampu menjaga hati? Nah, ini berat ini. Jadi yang ditanya tentang pola makan, tapi persoalan menjaga hati yang berat nih. Silakan Pak Dokter. Jadi pertanyaan penutup ya. Ya baik, Bismillah. Jadi pertanyaannya luar biasa. Tapi mungkin saya coba jawab. Jadi intinya buat sekalian, garis hidup kita itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah ya 50.000 tahun yang lalu gitu kan. Orang ini matinya karena apa, katakanlah sehatnya karena apa, sembuhnya karena apa, seperti itu. Nah itu bagian dari akidah kita. Jadi apapun bentuk itu semua, itu bagian dari takdir yang Allah takdirkan kepada seseorang. Jadi kalau bicara tentang orang yang sudah menjaga misalkan makanannya, misalkan kemudian sebulan mungkin kita nggak usah bicara hati dulu deh. Orang yang sudah menjaga makanannya, ya katakanlah mungkin makan yang sehat segala macam, apakah dia tidak ada peluang untuk terkena penyakit? Tetap ada, itu kan rahasianya Allah, kita nggak tahu. Ya tapi peluang dia untuk kena penyakit ya karena ada ikhtiar yang dia kerjakan itu jauh lebih kecil daripada orang yang katakanlah tidak menjaga makanannya gitu loh. Ini kita bicara itunya dulu, fisiknya dulu. Jadi tetap ada peluang. Tapi kalau kita kembali ke ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa hidup kita itu ya pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ya jaga makanan, apakah ada potensi penyakit? Tetap ada. Tapi insya Allah dengan ikhtiar ini ya itu akan membuktikan kesungguhan seseorang kepada Allah pastinya. Dan lagi-lagi sampaikan, hidup sehat itu jangan diniatkan untuk gaya hidup, tapi diniatkan karena Allah sehingga dapat pahala. Jadi ketika mulai makan misalkan jahe atau mungkin minum apa gitu kan karena Allah, maka subhanallah akan akan bernilai pahala di sisi Allah gitu kan. Nah, berkaitan dengan itu tadi hati ya, karena hatinya dia sudah makan baik tapi hatinya belum bermasalah, ya kenapa nggak diperbaiki lah gitu loh. Kalau saya jangan berdiam diri dengan keadaan yang membuat akhirnya kita terjebak di situ. Jadi kalau udah ngerti hatinya kurang baik atau mungkin belum baik, ya perbaikilah gitu kan, jangan diam. Perkara nanti kena penyakit atau tidak itu biarkan menjadi urusan Allah. Tapi kita mungkin kalau saya menasihati diri saya sendiri dan teman-teman sekalian, ya mari perbanyak istighfar, mungkin minta ampun, berbuat baik sehingga hati itu menjadi baik. Ya karena emang Allah tidak melihat amal kita gitu kan. Bahkan dalam hadis disebutkan Allah melihat hatinya kita. Ya Masya Allah. Jadi minta kepada Allah terus untuk diperbaiki hati, diperbarui hatinya ya dengan doa-doa, dengan kebaikan, dengan zikir juga ya, itu salah satu caranya kita. Jadi jangan berdiam diri dalam satu keadaan ya yang membuat akhirnya sudah tahu misalkan pemarah misalkan saja gitu kan, ya minta pada Allah, ya Allah perbaikilah marahku ini, hilangkanlah marahku ini, kendalikanlah marahku ini, karena toh yang memiliki hati kita bukan kita sendiri. Kita pun nggak memiliki hati kita, karena yang memiliki hati kita bahkan mengendalikan hati kita itu yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu yang Nabi jelaskan. Atau mungkin Aisyah pernah ditanya apa doa yang paling sering dibaca Nabi di rumah, maka Aisyah menjawab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Jadi itu salah satunya sekalian. Jadi Masya Allah ya, luar biasa cara Allah ya mengajarkan kita semua melalui baginda Nabi SAW ya. Salah satunya tadi menjaga hati dengan cara ya baca Quran juga bisa, zikir bisa, berbuat baik juga bisa, berdoa juga bisa, seperti itu, dan hatinya dikendalikan ya, dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah akan menenangkan. Seperti misalkan contoh aja, sedekah itu menenangkan. Jadi sedekah itu akan menenangkan orang yang bersedekah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin cukup, dan mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, dan segala kebaikan dan kebenaran dari Allah dan Rasulnya pastinya, dan segala kesalahan dan kekurangan dan kelemahan dari saya sendiri, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan Bapak Ibu bisa diterapkan di rumahnya, di keluarganya, dan mudah-mudahan juga kita segera disudahin oleh Allah dari wabah ini, dan semoga bisa kembali kehidupan normal, dan semoga yang sakit Allah sehatkan, semoga yang sehat Allah berikan kesehatan dan menjadikan dia lebih taat, dan semoga yang mendapatkan masalah, ujian atau apapun Allah mudahkan urusannya semua, dan semoga Allah jadikan kita semakin taat dan semakin dekat pada Allah dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam husnul khotimah, dan semoga juga Allah mudahkan kita dalam
beribadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, dan semoga Allah sampaikan kita ke Idul Kurban insyaallah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.